Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Kafnan Pramukti dengan NIM 24140900008 dan rekan saya. Dan nama saya Friza Oleh Firdaus dengan NIM 241009020. Dengan Fatur Roman Ahmad Ibrahim Farari dengan NIM 241 40 90 006. Dengan saya, Chris John Alex Tumorang, dengan NIM 24140900001. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil tugas akhir program website kami, yaitu sebuah website bernama Academics. Academics adalah sistem manajemen tugas kelompok yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Website ini membantu mahasiswa membentuk kelompok belajar per mata kuliah, memberi subtugas ke tiap anggota, memantau progres pengerjaan secara real time, dan mendapatkan notifikasi otomatis saat deadline yang sudah dekat. Sebelum masuk ke fitur, saya akan menjelaskan dulu struktur foldernya. Website ini dibangun dengan pola arsitektur sederhana yang memisahkan setiap modul ke dalam foldernya masing-masing. Yang pertama, index.php itu berfungsi sebagai halaman utama, landing page sebelum login. Lalu ada database.php, yaitu menjadi fungsi dengan koneksi ke database MySQL menggunakan PDO. Lalu ada include slash, itu adalah kumpulan file bantuan seperti fungsi umum, header, sidebar, footer, dan pengecekan login. Lalu ada authentication. Pada folder authentication itu terdapat progress login, registrasi, dan logout. Lalu pada folder dashboard terdapat halaman utama. Setelah login berisi ringkasan statistik. Lalu ada pada folder courses berisi model CRUD data-data kuliah. Lalu pada groups modul CRUD kelompok belajar dan anggotanya. Lalu pada task modul CRUD tugas, penugasan ke anggota, dan checklist progress. Lalu pada folder user, modul manajemen pengguna khusus admin. Lalu pada notification, modul notification dan cron job pengecekan deadline. Pada API terdapat endpoint JSON untuk Ajax, yaitu statistik dashboard, jumlah notifikasi, dan update progress. Lalu pada assets terdapat file CSS, JavaScript, dan folder upload gambar tugas. Lalu di folder SQL, file schema.sql yaitu struktur database dan dummy data SQL, data contoh. Lalu di bagian database, di sini terdiri dari 9 tabel utama yang saling berelasi. Yang pertama ada user, digunakan untuk menyimpan data pengguna, berisi nama, NIM, email, dan password, terenkripsi beserta role dengan isi admin, ketua kelompok, ataupun anggota. Yang kedua ada kursus, di mana berisi data kuliah, beserta nama dosen dan semester. Yang ketiga ada groups, berisi kelompok belajar terhubung ke mata kuliah dan punya satu ketua. Yang keempat ada group member, berisi tabel penghubung many to many antara grup dan user, menandai siapa saja anggota tiap kelompok. Yang kelima ada task, berisi data tugas, judul, deskripsi, deadline, prioritas, dan tugas status. Yang keenam ada test assignment, di mana berisi penugasan tugas ke masing-masing anggota kelompok, termasuk persentase penyelesaian per anggota. Yang ketujuh ada task checklist, berisi daftar sublangkah atau checklist dari setiap penugasan. Ini yang jadi dasar perhitungan progres. Yang kedelapan ada notifikasi untuk user berisi reminder, deadline, dan sebagainya. Yang kesembilan ada activity log, berisi mencatat aktivitas user, misalnya melakukan login atau menyelesaikan checklist. Yang keempat adalah koneksi database. File ini adalah jembatan antara seluruh website dengan database MySQL. Alih-alih setiap halaman menulis koneksi database sendiri-sendiri, semua terpusat di satu ini menggunakan pola desain singleton. Jadi koneksi ke database cuma dibuat sekali saja per request, lebih efisien dan tidak boros resource. File ini juga membungkus proses query, yaitu ambil data, tambah data, ubah data, hapus data, sampai transaksi database. Lalu ada fungsi umum di file function.php. File ini bisa dibilang otak pendukung dari seluruh sistem, semacam kotak perkakas berisi kumpulan fungsi bantuan yang dipakai berulang-ulang di hampir semua halaman supaya kode di modul lain seperti out, dashboard, kursus, group, task, dan seterusnya tidak perlu menulis logika yang sama berkali-kali. Secara garis besar, isi file ini mencakup 4 kelompok penggunaan. Yang pertama, keamanan dan validasi input. Yang kedua, sesi dan hak user.
Yang ketiga, logika bisnis inti. Dan yang keempat, utilitas tampilan. Jadi intinya function.php ini yang membuat kode di file-file lain jadi jauh lebih ringkas karena logika yang rumit dan berulang sudah disembunyikan dan tinggal dipanggil namanya saja. Selanjutnya, autentikasi. Untuk login, user bisa pakai email dan NIM. Password yang tersimpan di database itu sudah di-hash pakai password_hash. Jadi saat login sistem, membandingkannya pakai password_verify. Password asli tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa. Untuk logisa.php, alurnya hampir sama, namun ditambahkan proses hashing, password baru, dan pengecekan agar email maupun name tidak duplikat. Sedangkan logout.php hanya menghapus session, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Dalam halaman dashboard dan grafik statik, halaman dashboard menampilkan ringkasan seperti jumlah mahasiswa, jumlah kelompok, total tugas, serta grafik statik. Data tersebut diambil secara AJAX dari endpoint API dashboard stats.php yang mengembalikan data dalam format JSON. Data JSON tersebut kemudian diproses oleh file asset.js charts.js menggunakan library charts.js sehingga menghasilkan grafik interaktif yang ditampilkan pada dashboard. Lalu di modul mata kuliah yaitu courses, modul ini berfungsi untuk root yaitu create, read, update, delete data mata kuliah. Isinya nama mata kuliah, nama dosen pengampu, dan semester. Dan data mata kuliah ini nantinya jadi acuan saat membuat kelompok karena satu kelompok pasti terhubung ke satu mata kuliah tertentu. Pada halaman modul kelompok, pada modul ini, mahasiswa atau admin dapat membuat kelompok belajar berdasarkan mata kuliah tertentu, menentukan ketua kelompok, kemudian menambahkan anggota ke dalam kelompok. Jelasin tuh. Di dalam file tersebut menampilkan form untuk membuat kelompok baru, memilih mata kuliah, dan menentukan ketua kelompok. Selanjutnya di bagian file group atau member, mengelola anggota kelompok, menambah atau menghapus anggota, dan terakhir, data anggota disimpan pada label. Dan selanjutnya, file group menampilkan informasi lengkap kelompok, menampilkan daftar anggota, menampilkan daftar tugas kelompok, dan menampilkan progres keseluruhan kelompok. Ini adalah fitur inti dari Academics. Alurnya begini. 1. Ketua kelompok atau admin membuat tugas baru di task create.php, mengisi judul, deskripsi, deadline, dan tingkat prioritas. 2. Tugas itu kemudian dibagi ke anggota kelompok lewat task assignment.php. Jadi satu tugas besar bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Masing-masing ditugaskan ke anggota berbeda. Ini tersimpan pada tabel task assignment. Ketiga, setiap penugasan anggota itu punya checklist sendiri, semacam to-do list kecil untuk bagian tugas mereka. Dan yang keempat, saat anggota mencentang checklist di halaman task detail.php, sistem akan memanggil API task progress.php secara AJAX yang otomatis menghitung ulang persentase progress, lalu mengupdate status jadi not started, in progress, atau complete. Jadi progres itu dihitung berjenjang dari checklist ke presentasi penugasan individu, lalu di rata-rata jadi progres keseluruhan tugas kelompok. Semua perhitungan ini otomatis, tidak perlu input manual. Website ini juga punya sistem notifikasi otomatis file cron_deadline.php dirancang untuk dijalankan otomatis oleh cron job di server setiap hari. Misalnya jam 00.00, fungsinya mengecek semua tugas yang deadline-nya besok, lalu mengirim notifikasi ke semua anggota kelompok yang bersangkutan. File ini juga bisa dijalankan melewati CLI, command line, maupun dipicu manual oleh admin lewat browser. Makanya di dalam kodenya ada pengecekan php_name untuk membedakan dua model itu. Selain itu ada API /notification_con.php yang dipanggil secara berkala oleh access/js/notification.js untuk menampilkan bit jumlah notifikasi belum dibaca di icon
lonceng tanpa perlu di-reload halaman. Modul ini hanya bisa diakses oleh role admin menggunakan fungsi require_role admin yang saya jelaskan di include/out_check.php tadi. Di sini admin bisa menambah, mengubah, menghapus, dan melihat semua akun pengguna, termasuk mengatur role masing-masing user. Untuk tampilan, saya pakai custom CSS di asset/css/style.css dengan tema dark atau glass morphism dan font Google Fonts Inter dan Outfit. Untuk interaktivitas, ada 3 file JavaScript utama. Yang pertama ada app.js untuk menangani interaksi umum UI, menutup alert, toggle di sidebar, dan sebagainya. Kedua, charts.js mengambil data dari API/dashboard_stats.php dan menggambarnya menjadi grafik pakai charts.js. Dan yang ketiga, notification.js untuk polling berkala ke API/notification_count.php untuk update batch notifikasi secara real time. Selain fitur-fitur utama tadi, saya juga menerapkan beberapa aspek keamanan dasar di Academics ini supaya website ininya tidak cuma jalan tapi juga aman digunakan. Yang pertama, untuk password. Saya tidak pernah menyimpannya dalam bentuk teks biasa. Semua password di hash menggunakan password/_hash dan saat login sistem mencocokkannya dengan password_verify. Jadi walaupun database-nya somehow bisa diakses oleh orang lain, password asli user tetap tidak akan terlihat. Lalu yang kedua, semua query ke database kami ditulis menggunakan prepared statement lewat PDO. Ini penting supaya website terhindar dari serangan SQL injection. Jadi input dari user tidak bisa disisipkan sebagai perintah SQL berbahaya. Ketiga, setiap form yang menggunakan metode POST seperti form login, register, buat tugas, dan lainnya, saya lengkapi dengan CSRF token. Token ini memastikan bahwa form yang disubmit benar-benar berasal dari halaman akademik sendiri, bukan dari luar yang mencoba mengirim request secara curang. Lalu yang keempat, semua input dari user kami sanitasi menggunakan HTML special charts sebelum ditampilkan kembali ke halaman. Ini untuk mencegah serangan XSS, di mana seseorang bisa menyisipkan skrip berbahaya lewat kolom input biasa, misalnya judul tugas atau komentar. Lalu yang kelima, saya menerapkan role-based access control. Jadi ada 3 role, yaitu paling pertama admin, ketua kelompok, dan anggota. Setiap halaman yang sensitif, seperti manajemen user atau pembuatan tugas, bisa dicek dulu lewat fungsi require role, supaya user dengan role yang tidak sesuai tidak bisa mengakses halaman tersebut, meskipun dia tahu URL-nya. Lalu yang terakhir, sistem login di Academics menggunakan session-based authentication. Status login user disimpan di server lewat session, bukan disimpan mentah-mentah di key, sehingga lebih aman dari manipulasi sisi klien. Jadi walaupun dibangun tanpa framework, kami tetap berusaha menerapkan prinsip keamanan dasar ini di hampir setiap lapisan aplikasi. Jadi dari input user, proses autentikasi, sampai kontrol akses berdasarkan role. Jadi secara keseluruhan, Academics ini adalah sistem manajemen tugas kelompok berbasis web yang dibangun murni dengan PHP natif, MySQL, dan JavaScript tanpa framework. Namun tetap terstruktur rapi per modul dan menerapkan prinsip keamanan dasar seperti hashing password, CSRF protection, dan prepared statement. Fitur utamanya mencakup manajemen mata kuliah, kelompok, pembagian tugas dengan checklist, progress real time, dashboard statistik dengan grafik, serta notifikasi deadline otomatis. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.